Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang laki-laki 41 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis CKD, pasien dengan keluhan sesak dan mual, hasil pengkajian didapatkan edema pada ekstremitas bawah, tekanan darah 180/11 0 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 90 kali menit, frekuensi napas 26 kali menit, suhu 36,0 derajat Celcius, Hb 9,0 gram dl, albumin 3,2 gram dl, ureum 132,7 mg dl, kreatinin 14,1 mg dl. Apakah intervensi keperawatan prioritas pada pasien tersebut? A. Batasi aktivitas. B. Tinggikan posisi kaki. C. Atur posisi semifaler. D. Pantau intake dan output. A. Monitor tanda-tanda vital. Jawaban D. Pantau intake dan output. Pembahasan. Sesak. Edema pada kaki merupakan tanda gejala pasien CKD. Edema disebabkan karena kelebihan pemberian dan gangguan sekresi cairan. Pasien yang mengalami kelebihan cairan ditandai edema dan sesak sehingga perlu dilakukan monitor intake dan output cairan. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perawat yang melakukan pengkajian di masyarakat, hasil pengkajian. Remaja umur 15-20 tahun, 70% sudah merokok aktif. Perawat tersebut melakukan terapi hipnotis kepada remaja yang merokok aktif dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku untuk dapat mengurangi intensitas merokok. Apakah bentuk dari promosi kesehatan pada kasus tersebut? A. Pemberdayaan masyarakat. B. Pengkajian dan penilaian. C. Modifikasi gaya hidup. D. Diseminasi informasi. I. Penataan lingkungan. Jawaban C. Modifikasi gaya hidup. Pembahasan. Memilih modifikasi gaya hidup karena terdapat intervensi yang bertujuan untuk merubah perilaku. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang perempuan, 39 tahun, gravida 1 para 0 abortus 0, hamil 12 minggu. Datang ke klinik dengan keluhan sering hasil pengkajian mudah lelah ketika beraktivitas, cemas, dan banyak bertanya tentang perkembangan anak pertamanya. Tekanan darah 115/80 mm hidrargyrum, suhu 36 derajat Celcius, frekuensi nadi 90 kali menit, frekuensi napas 20 kali menit. Kaki terlihat edema. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Ansitas. B. Keletihan. C. Intoleransi aktivitas. D. Pola bak tidak efektif. E. Kesiapan proses kehamilan. Jawaban E. Kesiapan proses kehamilan. Pembahasan. Data fokus. Pasien dengan keadaan khawatir terhadap keluhannya, namun terlihat antumors dan bertanya-tanya terkait perkembangan anaknya. Hal tersebut menandakan bahwa pasien dengan keadaannya saat ini masih ada ungkapan keinginan untuk mengetahui keadaannya, di mana hal tersebut sangat memungkinkan kita untuk memberikan pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan terkait keadaannya saat ini. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang perempuan, 28 tahun gravida 1 para 0 abortus 0, hamil 24 minggu, dengan keluhan tidak nyaman pada bagian punggung. Hasil pengkajian tubuh semakin gemuk, mudah merasa lelah jika berjalan atau beraktivitas, tekanan darah 100/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 90 kali menit, frekuensi napas 22 kali menit. Apakah rencana tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Edukasi menggunakan alas kaki yang rata. B. Anjurkan minum air putih yang banyak. C.
Sarankan asupan makanan dikurangi. D. Ajari teknik relaksasi napas dalam. E. Sarankan porsi makan ditambah. Jawaban A. Edukasi menggunakan alas kaki yang rata pembahasan. Sesuai dengan keluhan utama yang disampaikan oleh ibu bahwa mengalami ketidaknyamanan terutama di bagian punggung, maka jawaban yang paling tepat adalah menganjurkan kepada ibu untuk menggunakan sepatu yang rata. Karena sepatu dengan heel yang tinggi dapat meningkatkan ketegangan di area punggung sehingga menyebabkan ketidaknyamanan. Soal nomor 4 P3 Kaprawat, seorang perempuan, 25 tahun, Gravida 1 para 0 abortu 0 hamil 12 minggu diantar suami ke poliklinik dengan keluhan mual-mual dan muntah di pagi hari, hasil pengkajian tidak nafsu makan, beberapa hari sulit buang air besar, berat badan 59,2 kg, kulit pucat, konjungtiva, pucat, tekanan darah 90/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 90 kali menit, dan frekuensi napas 18 kali menit. Baby ideal ibu adalah 60 kg. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Nausea. B. Konstipasi. C. Hypovolemia. D. Defisit nutrisi. E. Gangguan rasa nyaman. Jawaban D. Defisit nutrisi. Pembahasan. Data fokus pada kasus yaitu dengan keluhan mual-mual dan muntah, pengkajian tidak nafsu makan, dan karena defisit nutrisi secara umum menggambarkan kondisi di mana asupan nutrisi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Soal nomor 5 P3 Kaprawat, seorang perempuan, 23 tahun G1 PO hamil 26 minggu, datang bersama suami ke poliklinik ya. Pasangan ini dengan keluhan tentang aktivitas seksual mereka terganggu sejak kehamilan sang istri. Perawat memberikan pemahaman kepada pasutri tersebut tentang adaptasi yang perlu diterapkan agar aktivitas seksual mereka tetap dapat dilakukan selama masa kehamilan. Apakah peran perawat yang ditunjukkan pada kasus tersebut? A. Pemberi layanan kesehatan. B. Agen pengubah. C. Advocator. D. Pendidik. Konselor. Jawaban D. Pendidik. Pembahasa. Perawat yang meningkatkan pemahaman pasien, seperti memberikan edukasi tentang penyakit dan perawatan, berfungsi sebagai pendidik. Soal nomor 6 P3 Kaprawat, perawat komunitas yang melakukan pengkajian mendapatkan 5 orang menderita HIV Inzada, 2 penderita 60% bekerja di klub malam, 1 orang sebagai ibu rumah tangga, hasil anamnesis. Klien mengatakan hanya melakukan hubungan suami istri dengan suaminya saja. Perawat dengan sopan menganjurkan agar suami klien untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Tetapi suami klien marah-marah. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Justice. B. Veracity. C. Autonomy. D. Beneficence. A. Non-maleficence. Jawaban D. Beneficence. Pembahasan. Kata kuncinya adalah, pada kasus perawat komunitas melakukan pengkajian di suatu dusun, mendapatkan 5 orang, 40% laki-laki, 60% perempuan menderita HIV Inzada. Di antara 60% penderita HIV AIDS tersebut 2 orang bekerja di suatu klub malam, 1 orang sebagai ibu rumah tangga. Ketika interview, ibu rumah tangga penderita HIV AIDS mengatakan hanya melakukan hubungan suami istri dengan suaminya saja. Perawat dengan sopan menganjurkan agar suami klien untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS, tetapi suami klien marah-marah. Soal nomor 7 P3 Kaprawat, perawat sedang mengunjungi desa endemik DBD. 1 bulan terakhir terjadi 9 kasus DBD, hasil observasi terdapat jentik nyamuk di genangan air pada selokan, kamar mandi, dan pot-pot bunga di rumah warga. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengatakan masyarakat enggan jika diajak untuk melakukan 3M menutup, mengubur, dan menguras. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Melakukan PSN. B. Melakukan fogging pada lingkungan tersebut. C. Membagikan lotion anti nyamuk kepada warga. D. Melaporkan kasus tersebut pada dinas kesehatan. E. Mengajak warga kerja bakti membersihkan lingkungan. Jawaban E.
Mengajak warga kerja bakti membersihkan lingkungan. Pembahasan. Data fokus menyebutkan bahwa DBD masih terjadi di desa endemik tersebut. Pencegahan yang tepat untuk jangka panjang adalah melakukan pemberantasan faktor penyebab DBD dengan PSN. Pada saat ini utama adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Soal nomor 8 P3K Perawat, seorang perawat yang melakukan pengkajian di masyarakat didapatkan data. 30% balita tidak mengikuti program posyandu setiap bulan. 15% mengalami stunting. Masyarakat mengatakan belum pernah diberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya mengikuti program posyandu untuk balita. Apakah peran utama perawat pada kasus tersebut? A. Konselor. B. Educator. C. Manager. D. Motivator. I. Caregiver. Jawaban B. Educator. Pembahasan. Memilih educator karena di sini terdapat kata kunci belum pernah diberikan pendidikan kesehatan sehingga yang paling tepat adalah peran sebagai educator. Soal nomor 9 P3K Perawat, perawat melakukan kunjungan rumah didapatkan lansia laki-laki 70 tahun dengan keluhan telinga berdengung, pusing, rasa berat di tengkuk dan penglihatan kabur. Hasil riwayat keluarga bahwa orang tua klien mengalami stroke. Apakah pemeriksaan fisik yang tepat pada kasus tersebut? A. Menginspeksi area dada. B. Mengukur tekanan darah. C. Menghitung frekuensi napas. D. Melakukan tes Rin dan swaba. K. Mengukur tekanan vena jugularis (JVP). Jawaban B. Mengukur tekanan darah. Pembahasan soal menjelaskan bahwa tekanan darah mengacu pada tekanan yang didorong darah pada dinding arteri saat jantung berdetak dan saat jantung beristirahat di antara detak jantung. Soal nomor 10 P3K Perawat, seorang perawat yang melakukan pendataan kepada 120 remaja tentang kesehatan reproduksi, hasil pendataan. 50% remaja tidak mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi, 94% remaja mengatakan sudah memiliki pacar, dan 80% pernah menonton film porno. Perilaku seksual remaja 35% sudah pernah melakukan berciuman. Apakah masalah keperawatan yang tepat tersebut? A. Problematic sexual behavior. B. Defisiensi kesehatan komunitas. C. Manajemen kesehatan kurang efektif. D. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. I. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Jawaban B. Defisiensi kesehatan komunitas. Pembahasan. Terdapat kata kunci 50% remaja tidak mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi, artinya berarti tidak ada program untuk mengurangi kejadian tersebut sehingga terjadi defisiensi kesehatan komunitas. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.